got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di lahan pertanian gas organik, tepatnya di Desa Pentri Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Baik teman-teman, untuk lebih lanjutnya, mari kita wawancara dengan salah satu pemilik lahan di sini. Di sini kami meminta waktu Bapak untuk berbicara. Sebelum memulai tanya jawab Bapak, kami minta Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Saya Despiano Sino. Apa lagi? Yang punya gas organik. Ya. Untuk pupuknya, biasanya Bapak menggunakan pupuk apa? Dan apakah pupuknya Bapak produksi sendiri atau beli dari? Pupuknya itu kita pakai pupuk organik, pupuk bekas. Nah, pupuk itu produksi sendiri. Saya punya mesin untuk pengolahan pupuk, saya punya mesin. Ada gudangnya, ada produksinya. Terus karena salah satu kebutuhan pupuk saya kan dari kotoran sapi. Makanya saya ada punya ternak sapi juga, kandang sendiri. Terus ada fermentasi dan komoditi-komoditi lain supaya biar arahnya kan lebih lengkap toh. Jadi pupuknya bikin sendiri. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari sistem pemasaran. Sistem pemasarannya Bapak. Pemasaran kita tuh ada pemasaran offline, ada pemasaran online. Kalau offline itu kan bisa juga mereka datang belanja langsung di kebun. Ada kegiatan event-event dari kegiatan Pemda, kegiatan dari Bank Indonesia. Kita bisa istilahnya bikin promosi di pameran begitu. Tapi kalau online itu kita punya toko online sendiri. Bisa buka saja di gsorganic.id. Order melalui itu kita kerjasama dengan GrabMart. Jadi tinggal bisa buka aplikasi GS Organic, GrabMart, GS Organic. Jadi juga bisa melalui itu. Dan sendiri lah. Dan sendiri. Penghasilan berapa ya? Penghasilan dalam setahun. Jadi kalau pada prinsipnya itu kalau di sini, kalau di rumah sini listriknya 5 juta per bulan dengan alat-alat yang bisa pakai kayak cold store, produksi pengolahan stik sayur, pakai air apa segala macam. Lalu kan saya harus bayar gaji karyawan juga. Lalu ada beberapa lahan di lain juga listriknya juga. Jadi untuk listrik saya sekitar 10 juta. Artinya sekurang-kurangnya saya mencari lebih dari itu. Jadi bisa disimpan sendiri. Kan ada biaya operasional seperti kendaraan, kan ada baru unit juga. Ada mobil, ada motor 3 roda untuk pengiriman, ada motor 2 roda. Itu kan semua butuh biaya. Jadi kira-kira dari penjelasan itu kira-kira apa? Baik, untuk berikutnya, apakah selama ini Bapak ada mengalami kendala? Dalam usaha itu pasti ada banyak kendala.
yang bisa sampai seperti ini kan sudah puluhan tahun. Saya cerita ini kan baik-baik saja. Yang tidak baiknya kan kalian tidak tahu. Misalnya dulu air susah, akhirnya saya bor air tuh di setiap kebun bor air. Lalu tanah berbatu karang semua harus dicungkil, harus beli tanah dari luar lagi. Habis bagaimana ketong menjual produk dari sisi penjelasan organiknya itu gimana? Bagaimana kita harus bikin sertifikasinya? Terus bagaimana dengan COVID itu bagaimana kita harus menjual secara online? Lalu bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa pertanian organik seperti apa? Itu sebenarnya proses-proses yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sekarang kan kita sudah punya semacam apa ya, konsumen tetap, beberapa hotel-hotel yang mengambil produk kita, jadi masih ada kendala juga sih, tapi saya rasa udah sedikit berjalan dengan baik sih. Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana harapan Bapak untuk pertanian? Kalau harapannya begini, dari penjelasan awal tadi, kita dari 1,3 sampai 1,5 juta hektar yang kosong. Kalau kita buat manual, 1 hektar itu bisa merekrut tenaga kerja 5 sampai 10 orang. Tapi kalau pakai teknologi, mekanisasi, istilahnya smart farming, nah itu pasti dia butuh 2 sampai 3 orang. Jadi tinggal kalikan jumlah penduduk dan jumlah penduduk dan luas lahan yang kita pakai. Terus bertani itu tidak perlu orang sarjana pertanian. Itu bisa jadi petani. Petani ini kan waktu kita yang atur. Polisi juga bisa jadi petani juga. Dan petani juga berkaitan dengan hobi. Kalau tidak hobi tidak bisa. Nah sehingga kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita mulai manfaatkan lahan, karena kan ada isu tentang sustainable farming, pertanian berkelanjutan. Nah pertanian berkelanjutan itu ceritanya mulai dari halaman rumah, bukan pertanian berkelanjutan di halaman rumahnya 20 meter kosong, tapi kita cerita lahan di Osau. Itu juga saya rasa tidak pas. Jadi kita harus mulai dari hal yang kecil, kan bagian dari belajar. Setelah itu berbesar gitu. Sehingga kalau mau senyum lebar harus jadi petani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bersama saya dan meluangkan waktu untuk diwawancara. Terima kasih juga.